Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Garawi 2, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Garawi 2, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Shalawat serta salam mari kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru semua, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan acara dengan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada yang terhormat Ibu Suryati SPDI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Pertama-tama Ibu Bapak Guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi, yaitu di dalam acara kegiatan atau rangkaian perjalanan Pak Didi sebagai CGP di aksi nyata. Pak Didi Supiadi ini termasuk CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan, limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini Pak Didi Suryadi SPD adalah sebagai CGP Angkatan 9. Di sini beliau adalah guru dari Sekolah Dasar Negeri Garawi 2, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, yang tentunya sekolah yang sangat kita banggakan ini. Di kegiatan ini, yaitu dalam melaksanakan aksi nyata di kegiatan modul 1.4 diseminasi budaya positif. Untuk itu, di kegiatan diseminasi ini adalah merupakan sebuah proses aktif yang melibatkan penyampaian informasi, juga pengetahuan dan hasil penelitian kepada khalayak yang lebih luas. Dan juga ada tujuannya. Tujuannya adalah sebagai partisipasi dan juga dorongan lebih banyak kepada guru untuk bergabung dengan program Merdeka Belajar dan juga memberikan kontribusi pada pendidikan di di lingkungan sekolah. Juga yang utamanya ya tentunya di khususnya di tempat tugas Pak Didi, yaitu di SDN Garawangi 2
yang sangat kita banggakan ini agar bisa memberikan informasi kepada teman sejawatnya dan juga memberikan motivasi kepada seprofesinya, kepada ibu bapak guru semua yang belum mendaftar agar bisa mengikuti jejak Pak Didi dan juga agar bisa semua guru di sini bisa mengikuti guru penggerak. Untuk itu agar bisa lebih memahami, nanti kita dengarkan bersama-sama pemaparan oleh Pak Didi Suryadi ya, lebih luasnya lagi nanti kita dengarkan dengan baik-baik. Mudah-mudahan dengan setelahnya kita mendengarkan pemaparan dari Pak Didi, kita bisa merasa termotivasi untuk ikut sebagai guru penggerak. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara yang ketiga adalah pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Didi Suryadi SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Izinkan saya di sini menyampaikan aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari selama mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan nanti yang saya paparkan dapat memberikan dampak positif bagi Ibu untuk nanti bisa diterapkan di sekolah kita ini, yaitu di SDN Garawi 2. Next. Budaya positif, Bu. Mungkin Bapak Ibu sekarang masih bertanya-tanya, apa itu budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif? Next. Nah, ini adalah pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, ini ada pengertian dari budaya positif yang nanti kita sama-sama usahakan bisa kita terapkan di sekolah tercinta kita, yaitu SDN Garawi 2. Next, boleh. Ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Dan yang keempat yaitu keyakinan kelas. Yang kelima, restitusi, 5 positif kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Ini keenam konsep ini saling berhubungan satu sama lain sehingga nanti menciptakan budaya positif di sekolah yang tentunya manfaatnya sangat luar biasa jika budaya positif ini bisa dilaksanakan. Next, boleh. Nah, ke materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Next, boleh. Nah, sebelumnya saya akan mengajak Bapak dan Ibu di sini untuk bermain. Coba buka. Ya. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan permainan coba buka. Permainannya adalah salah satu dari pasangan Anda sebagai A mengepalkan salah satu tangan dan coba Anda bayangkan ya bahwa yang mengepalkan tangan itu adalah menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, dan Anda perlu menjaga benar-benar
benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk hidup Anda. Silakan Ibu berpasangan, berdirilah berdiri. Ya. Nah silakan siapa yang mengepalkan tangan dan siapa yang mencoba membuka. Ya. Nah, mereka yang mengepalkan tangan. Ya. Silakan. Ya. Nah, silakan tentukan siapa yang mengepalkan tangannya. Ya. Kemudian satunya yaitu tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara Ibu yang untuk membuka kepalan tangan temannya, teman B ini ya, atau yang tidak mengepalkan tangan ini boleh membujuk, menghardik ya, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik mungkinnya, bahkan menawari uang ya, agar kepalanya itu bisa terbuka. Coba saya beri waktu 30 detik ya, silakan. Ya, coba Ibu ya, sekuat tenaga Ibu ya, agar itu bisa dibuka. Boleh memilih, boleh menunjuk, boleh sakit, atau boleh ini. Ya, cukup Ibu ya, cukup. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini ada tadi saya lihat ada yang tetap ya menggenggam tangannya ya, tidak membuka tangannya. Ya karena di sini Ibu meyakini bahwa apa yang Ibu genggam ada sesuatu yang berharga ya, sesuatu yang harus dipertahankan ya. Next, boleh. Nah, kita refleksi ya, kita refleksi dari kegiatan tadi. Dalam kegiatan tadi yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan adalah ketiga yang berperan mengepalkan tangan. Benar ya? Artinya kita sendiri yang memegang kontrol atas apa yang kita lakukan itu bergantung pada diri kita masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita ya. Begitu dengan murid ya, begitu pun dengan murid. Kita di sekolah, setiap tindakan yang mereka lakukan, mereka yang memegang kendali atau kontrol atas dirinya. Jadi kepalaan tangan itu ibaratkan siswa Ibu. Mereka memegang kendali terhadap apa yang mereka lakukan. Itulah murid. Next, boleh. Nah, ini yang sementara ini sampai saat ini Bapak Ibu yakini ilusi teori kontrol Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar ya? Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sering menginginkan dirinya dikontrol dengan sukarela dikontrol. Ya, jika Ibu berhasil mengontrolnya, itu ilusi yang pertama. Ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan ada bentuk-bentuk kontrol, yaitu dengan bujukan tadi Bu ya yang dilakukan. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu ada suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Tetapi kembali lagi, kontrol ada di tangan murid ya, di diri murid. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik ya dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering kita lakukan terlebih. Kita menasihati murid ketika melakukan kesalahan, ya ternyata itu hanya ilusi mereka bisa menuruti kita, ya entah itu karena mereka takut atau kenapa yang adalah sebenarnya. Yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kita lakukan dulu sebagai orang dewasa, sedangkan murid itu sebagai orang yang bisa kita atur. Ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini yang kita lakukan. Ya. Ternyata itu semua ilusi, Bu ya. Next, bagaimana? Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Pertanyaannya adalah, apakah telah efektif?
Apakah masih perlu ditinjau kembali? Atau apakah sesungguhnya arti dan disiplin itu sendiri apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ya, ini yang nanti kita akan coba ulas bersama-sama. Ya, mangga boleh next. Nah, ini tujuan disiplin positif atau budi positif ya. Ada menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang muncul dari dirinya, ya, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruhi adanya hukuman atau hadiah. Kita mungkin jika ada anak yang salah kita menghukum, atau agar anak dapat lulus kita beri hadiah. Ya, biasanya seperti itu. Nah, itu semua adalah sebuah kesalahan. Ya, next, sorry. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ya yang coba guru tanamkan dalam diri murid ya. Ini ada profil pelajar Pancasila yang kita gadang-gadangkan yang sering kita bahas ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebijakan global, gotong royong, kreatif, dan banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada dalam setiap ini ya. Ada Bio Prima Years Program, ada 9 pilar karakter Indonesia, High Foundation dan sebagainya. Next, nah ini ada juga nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi: peduli, keserangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, ya, bertujuan, rajin, berani. Ini yang kita inginkan dari siswa, ya, benar Ibu Bapak ya. Nah, next slide. Nah, kita beralih kepada motivasi perilaku manusia. Murid adalah manusia, ya. Oleh karena itu kita coba sama-sama mempelajari apa motivasi perilaku manusia. Next. Nah, sekarang Ibu Bapak, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, ya, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Benar Ibu ya, Bapak ya? Ya, next. Nah, menurut ini dia terus dalam bukunya, ya. Ini ada katakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa seorang melakukan sesuatu atau bertindak? Kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu atau tindakan. Ya, next. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang tua, ini termasuk motivasi eksternal atau dari luar, dari luar bukan dari diri sendiri. Nah, saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi ada pada diri murid jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Maka motivasi yang ada pada diri anak berasal dari eksternal, dari luar, ya. Itu yang murid rasakan, ya, bahwa murid bertindak kadang-kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari guru atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau itu. Next, ini. Nah, ini adalah motivasi internal atau motivasi yang datang dari diri sendiri, ya, dari lubuk hatinya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menciptakan motivasi ini, hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kita harus lebih menekankan pada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas bersama. Ya.
Lanjut. Nah, tujuan disiplin positif ini tujuannya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya, ya, yang berdampak nanti akan jangka panjang Ibu, ya, jika itu datang dari dirinya, ya. Next. Nah, ini ada selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ya. Next. Nah, saya bertanya lagi Bapak Ibu, pernahkah terpikir oleh Bapak Ibu jika ada murid yang melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu kesalahannya, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Pernah tidak Ibu berpikir, ya, kenapa kita langsung menghukum anak itu tanpa mendengarkan dulu alasannya? Ya, mungkin sekarang sering kita lakukan, ya, termasuk saya juga Ibu, ya, dulu, ya. Next. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan di sekolah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia atau seorang murid, yaitu ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, dan yang terakhir kasih sayang dan rasa terima. Ini kebutuhan dasar yang manusia atau kita atau murid, ya, yang coba memenuhi setiap harinya. Jika seseorang melakukan kesalahan, berarti mereka gagal memenuhi kelima kebutuhan dasar ini. Ya, next. Nah, ini deskripsinya. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu adalah seperti bertahan hidup, ya, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian ada kasih sayang, yaitu rasa disayangi, ya, diterima, ya, oleh keluarga, oleh teman, ya, mungkin oleh teman kerja dan sebagainya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya. Ini meliputi keinginan untuk meninggalkan pengaruh komitmen untuk membuat perbedaan, bisa membuat capaian kompetensi diakui atau dihormati, ya. Yang selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Ya. Yang terakhir kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, merasa gembira, ya, yaitu dengan bermain, tertawa, itu kebutuhan dasar yang terakhir. Next. Nah, Ibu, Bapak, guru dalam upaya mengatasi murid yang melakukan pelanggaran di sekolah dapat menggunakan berbagai cara, bisa dengan cara positif atau negatif, tergantung guru tersebut, Ibu, ya. Seperti penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini nanti yang akan saya coba paparkan, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tetapi mesti diingat kembali, setiap tindakan yang dilakukan adalah untuk memenuhi salah satu dari kelima kebutuhan dasar tersebut yang tadi saya sudah paparkan. Lebih jelasnya mari kita analisis kasus B, kasus A, kasus B, dan kasus B yang telah ditunjukkan di awal. Nah, ini saya menunjukkan kasus, ya Bu, sebuah kasus. Ada seorang anak, Bu, ya. Ini anggap saja murid TK mencoret-coret tembok, ya. Ibu coba perhatikan gambarnya. Ada seorang anak, ya, yang didapati mencoret-coret tembok. Next. Nah, jika alasan anak tersebut karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan, Ibu. Alasannya karena dia tidak bebas, sehingga dia mencari kebebasan, ya, begitu. Next. Nah, jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka kesenangan yang berusaha dipenuhi. Mungkin dia tidak senang, Ibu, ya, dia tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan, misalkan menggambar atau apalah yang bisa mengekspresikan kesenangannya, sehingga dia bisa mencoret-coret tembok sekolah, ya, seperti itu. Next, ini. Nah, kasus 2.
Ibu, perhatikan Bapak. Pada kasus B, ada murid SMP yang datang terlambat 20 menit ke sekolah. Dia terlambat. Nah, coba nanti kebutuhan dasar apa yang coba dipenuhi oleh anak tersebut sehingga dia melakukan sebuah pelanggaran. Next, boleh. Nah, jika alasannya adalah karena dia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Ibu ya, kenapa dia melanggar itu? Berarti dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Next, boleh. Nah, jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang karena ingin diperhatikan oleh ibunya. Ya, seperti itu. Mungkin karena di rumahnya dia tidak diperhatikan sehingga dia sengaja tidak berangkat ke sekolah atau kesiangan sehingga ibunya bisa membangunnya. Dia memenuhi cinta dan kasih sayang kebutuhannya. Next, boleh. Nah, selanjutnya, jika ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Ini sama ya tadi perhatiannya. Next, boleh. Nah, kasus T. Ada seorang anak yang di sini murid SD yang merobek kertas temannya. Ya. Next. Jika alasannya murid tersebut merobek kertas temannya adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, next, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan terhadap orang lain karena dia ingin mengatur orang lain. Begitu. Next. Nah, jadi tadi dari kasus-kasus yang saya jelaskan, apa yang murid-murid kita lakukan, sebuah pelanggaran itu pada intinya ada kebutuhan yang gagal dipenuhi sehingga mereka mencoba memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragam kebutuhan dasar manusia atau murid, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang dia ingin penuhi, reaksi kita akan lebih tenang, ya, dan tidak menghakiminya. Benar tidak, Bu? Ya, karena kita sudah tahu dia berbuat kesalahan karena ada kebutuhan yang gagal ya penuhi sehingga melakukan seperti itu. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai dengan memahami kebutuhan dasar manusia. Kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia sama seperti kita ya, sama bisa salah. Next. Nah, tugas kita sebagai guru adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaikinya, bukan menghakiminya, bukan menghukumnya seperti itu, tapi kita membimbingnya untuk bisa belajar memperbaikinya. Setuju Ibu ya, Ibu ya? Next. Nah, sekarang kita kepada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya yang ketiga, istilah ini apa sih? Ya mungkin yang hukuman dan konsekuensi ya mungkin yang sering Bapak Ibu dengar. Mungkin ini ada yang berpendapat ini ada kesamaan, tetapi coba kita lihat. Next. Nah, hukuman pengertiannya bersifat satu arah atau sepihak dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Berarti tidak itu hukuman biasanya tidak disepakati oleh dua orang, murid dan guru tidak, tapi sepihak. Hanya guru, kamu keliling lapang, kamu membersihkan misalnya toilet, itu sepihak kan, Bu? Tidak dikompromikan, tidak diskusikan secara bersama, itu hukuman. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, tadi mengelilingi lapangan, ya, maupun fisikis, berupa cacian, ya, berupa ya apapun itu ya, makian, itu ada fisikis. Nah, menyalahkan, menghardik, mengkritik, menyindir, merendahkan, ini yang sifatnya hukuman fisikis, sehingga menciptakan identitas gagal pada murid. Dampaknya memberikan hukuman pada murid, yaitu murid merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan dirinya. Benar Ibu? Itu dampak dari hukuman. Next.
Ini adalah pengertian dari konsekuensi. Disiplin istilahnya merupakan kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan. Konsekuensi sudah direncanakan atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada melanggar. Nah, ini biasanya peraturan sekolah ibu ya. Misalkan kita tidak mengerjakan PR, maka siswa suruh di luar ya, untuk mengerjakan PR tersebut. Jika misalkan anak terlambat ke sekolah, maka nanti jam sekolahnya tidak boleh pulang terlebih dahulu, yaitu dari jam atau waktu keterlambatan. Misalkan dia terlambat 20 menit, maka dia juga harus diam di sekolah, jangan dulu pulang 20 menit dan mempelajari materi yang belum dia pelajari. Itu biasanya konsekuensi. Ya. Tetapi ini sudah diketahui oleh murid, ya, karena biasanya dipampang ya di peraturan sekolah yang bisa dibaca oleh murid. Betul. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, benar ibu? Ya, untuk jangka waktu pendek biasanya kepatuhan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, benar. Jadi ini yang sementara, ibu, karena bukan dari hatinya, ya bukan dari hatinya untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi karena paksaan yang sudah ada dari aturan sekolah. Ya. Next, nah ini perbedaan hukuman, disiplin dan konsekuensi ya. Sifatnya hukuman tidak terencana tiba-tiba, sedangkan disiplin itu terencana berupa kesepakatan sudah dibahas. Arahnya satu arah dari pihak guru saja, kemudian konsekuensi itu umumnya dibuat guru kan, dan guru mengetahuinya karena dipasang yaitu di papan misalnya tata tertib atau apa ya. Kemudian bentuknya fisik, psikis, anak disakiti dalam bentuk perbuatan atau kata-kata. Ya. Sedangkan ini sesuai dengan kesepakatan. Misalkan murid tidak mengerjakan PR tadi, harus mengerjakan PR di luar. Ya. Kenyamanan, murid tidak nyaman dan dalam jangka pendek sama. Ya. Kemudian ukuran ini tidak dapat diukur, sedangkan ini dapat diukur karena terpampang ya dalam tata tertib. Next. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ya. Ketika guru membimbing murid dalam restitusi, guru akan mengatakan, ibu, bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicarakan tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa minta maaf, tetapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri. Ya, seperti itu. Next. Nah, tadi dari hukuman, ya, konsekuensi dan restitusi, yang guru harus lakukan adalah restitusi. Betul. Terkadang guru merasa capek karena banyak pekerjaan di sekolah, jadi kita memilih jalur cepat. Ini yang dulu sering saya lakukan juga ya. Bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya yaitu melalui hukuman dan konsekuensi, dan ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Betul. Jika kita mendapati anak yang melanggar peraturan, langsung cara cepat kasih hukuman, ya suruh apa, itu tidak memecahkan masalah, karena tidak melatih anak untuk berpikir kritis untuk memperbaiki kesalahannya. Betul ibu bapak. Next. Pada restitusi kita menanamkan rasa percaya diri, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah berikan hak merdeka kepada mereka untuk belajar akan kesalahannya. Dengan ini kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar, yaitu kebebasan murid. Di mereka bebas ya memberikan atau mencari solusinya. Next. Nah,
Saya memiliki kasus lagi Ibu di sini. Coba nanti Bapak, Ibu ya tentukan dari kasus A, kasus B, kasus C mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi, mana yang termasuk restitusi. Kasus A coba kita lihat dulu. Ini ada seorang anak yang tadi ya, kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Ini kira-kira hukuman, restitusi atau apa? Nanti simpan dulu ya. Next, anak kedua. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus menunggu 20 menit lagi untuk pulang. Ya. Nah ini hukuman, konsekuensi atau restitusi. Next, yang cek. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Ya, karena tadi menyampaikan kertas temannya. Apakah ini hukuman, konsekuensi atau restitusi? Next. Nah, tadi sudah diperlihatkan 3 kasus di atas. Menurut Bapak Ibu, kasus mana yang merupakan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Coba saya beri waktu 30 detik. Hukuman, ya. B konsekuensi. Ya, B. C restitusi. C restitusi. Next. Nah, tadi benar ya saya jawabannya. Mari kita kembali dari kasus A, kasus B, dan kasus C. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi atau restitusi. Perbedaan. Next. Nah, kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan tembok. Next. Nah, apakah ada kolerasi logis antara mencoret tembok dan tidak diperbolehkan untuk main di luar? Ada tidak hukumannya? Tidak ada. Ini hukum saya. Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Apakah dengan hukumnya tidak boleh bermain tembok yang jadi bersih? Tidak kan, Ibu? Itu bukan sebuah solusi. Itu sifat hukuman. Tidak memperbaiki apa yang dia perbuat atau dia lakukan. Ya. Pada kasus ini murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk murid sekolah dasar ini bisa membuat murid menjadi trauma. Jika kita praktekkan Bapak Ibu ya, kita sering menghukum anak, takut dan mungkin membenci gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermainnya telah direnggut dari dirinya. Ya, next. Nah, tadi Ibu Muhammad jawab apa ini? Konsekuensi ya, coba kita lihat. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Next. Kita analisis kasus B. Murid datang terlambat, lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jam waktu keterlambatannya. Tadi dia terlambat 20 menit, maka dia juga pulangnya harus menunggu 20 menit. Ya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia datang terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasi agar dia besok bisa datang tepat waktu, keesokannya, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Tidak ada jalan keluarnya. Ibu, Bapak Ibu, tidak memberi solusi. Dia telat 20 menit, tidak pulang 20 menit, tidak ada jalan keluarnya. Bahwa besok dia harus ngapain agar dia tidak terlambat? Tidak ada ya, Bu. Next. Kasus C. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Next. Nah, murid merobek kertas temannya, ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Benar ya? Lalu dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Hal ini menandakan bahwa proses restitusi sudah terjadi. Ada solusi, benar Ibu? Ya. Dampak kedepannya, murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah sebuah kesalahan dan dia tidak akan mengulanginya, bukan karena dia takut, ya, karena dihukum gurunya atau ini hadiah dari gurunya, tetapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika dia tidak menyampai bukunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini keyakinan kelas.
Pengertian dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu sedikit menanyakan, apa sih perbedaannya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ya. Perbedaannya adalah peraturan kelas itu biasanya dibuat tanpa persetujuan murid. Peraturan kelas itu hanya dibuat guru, ya, dan murid yang harus melaksanakannya. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat berdasarkan antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Itu perbedaannya. Kalau peraturan itu hanya dibuat oleh guru, kalau kesepakatan kelas itu melakukan diskusi, ya, bersama murid. Keyakinan apa sih yang akan kita yakini selama 1 tahun pelajaran bersama-sama dengan melakukan diskusi. Ayo anak-anak, misalkan apa kira-kira keyakinan yang akan kita jalankan selama 1 tahun ke depan. Diajak berdiskusi anaknya, itu ada keyakinan kelas. Ya. Satu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam motivasi intrinsik dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tadi yang dibuat oleh guru, ya, tertulis tanpa makna. Ya. Murid-murid perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Baik. Next. Nah, cara membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin ini ketika kurikulum merdeka, ya, ini sering sekali kita dengar tentang keyakinan kelas. Ya. Cara membentuk keyakinan kelas adalah pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas, yaitu guru dan siswa. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, yaitu guru dan murid. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, jadi menyangkut pada kelas itu sendiri. Misalkan ibu, misalkan di kelas 3, ya, udah kelas 3 saja, karena cakupannya hanya di lingkungan kelasnya. Perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Jadi keyakinan kelas ini bisa dirubah, ya. Jika situasinya mungkin kita temui ada yang, wah, ini ada hal baru nih yang kita harus yakini bersama agar siswa bisa tertib ketika belajar di kelas. Nah, mungkin nanti akan menambahkan keyakinan kelas yang baru. Jadi keyakinan kelas itu, ibu, agar siswa itu nyaman, ya, aman di kelas, tidak ada misalkan intimidasi dari temannya, diganggu oleh temannya dan sebagainya. Ini fungsi dari keyakinan kelas. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas 3. Ya. Hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan bersungguh-sungguh. Kalau peraturan kelas biasanya dilarang membuang sampah, ya, jagalah ketertiban. Berarti tidak boleh mengganggu temannya. Itu kata-kata negatif, Bapak Ibu. Sedangkan ini ada kata-kata positif, hadir tepat waktu. Ya, ini memiliki sebuah optimis untuk siswa untuk hadir tepat waktu yang mereka yakini. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan tadi yang saya sebutkan. Ini adalah bentuk dari keyakinan kelas. Next. Nah, memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan kelas perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Motivasi yang membentuk adalah motivasi internal dalam dirinya yang datang dari hatinya untuk menjalani keyakinan tersebut dalam jangka waktu panjang. Betul. Next. Nah, kita beralih kepada 5 posisi kontrol guru. Ya. Next, begini. Nah, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, ya, di sekolah, kita disuguhkan dengan posisi kontrol yang
yang guru bisa lakukan. Ya, sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah melakukan di sekolah, tetapi tidak tahu istilahnya. Ya, apakah Bapak menjadi penghukum? Apakah Bapak Ibu membuat merasa bersalah siswa? Apakah Ibu Bapak menjadi temannya ketika menyelesaikan masalah? Apakah menjadi pemantau ketika siswa melakukan kesalahan? Dan bahkan Ibu menjadi seorang manajer jika siswa melakukan kesalahan. Mungkin Ibu dan Bapak masih bingung ya. Nanti saya jelaskan. Next. Nah, posisi penghukum ini, ketika guru mendapati siswa yang melanggar peraturan, ya, guru dalam posisi penghukum, guru berbicara dengan nada menghardik. Kamu menghardik, Bu? Ya, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, kamu ya, gitu ya, membentak dan menghukum. Ini biasanya berupa fisik, tadi suruh mengelapang, suruh memungut sampah, membersihkan halaman dan sebagainya, maupun psikis tadi dengan cara membentak, ya, menunjuk-nunjuk, menghardik. Ibu berarti ketika melakukan seperti itu, ibu melakukan posisi guru sebagai penghukum. Ya, next. Nah, posisi merasa bersalah. Ya, guru berbicara dengan nada suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru seolah-olah menderita. Ya, misalkan seperti ada murid yang ribut saja di kelas. Ya, ibu sebagai posisi pembuat merasa bersalah mengatasi anak, misalkan jangan seperti itu sih, nanti bapaknya dimarahi oleh kepala sekolah, nanti bapak ditegur dan sebagainya. Seolah-olah ibu menderita oleh anak tersebut, maka anak tersebut akan merasa bersalah. Ya, hal tersebut tidak baik ibu lakukan. Ya, next. Posisi teman, ibu mungkin sering melakukannya juga ya. Posisi guru sebagai teman, guru berbicara dengan nada yang ramah, ya, cenderung bersanda gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Tetapi ada tapinya Bapak Ibu. Dampak posisi teman ini bagi murid akan merasa ketergantungan, ya, pada satu guru atau guru tertentu, dan murid tidak mandiri. Bahkan bisa menyepelekan apa yang dilakukan. Lah, dari ibunya juga tidak marah, lah dari bapaknya juga tidak marah, seperti ini. Ini memposisikan Bapak Ibu sebagai teman, tidak baik guru dilakukan. Ya, next. Posisi guru sebagai pemantau. Guru akan mengandalkan pada perhitungan data untuk mengontrol murid. Ini biasanya tata tertib Ibu ya, peraturan sekolah. Ya, seorang guru yang bersifat posisi pemantau akan bersuara dengan nada datar, biasa, tidak emosional, tidak bersanda gurau, agar tercipta identitas diri positif, formal sifatnya Ibu. Pemantau akan senantiasa memantau siswa untuk diberikan sanksi. Ini sanksi. Maka guru pun harus selalu mengawasinya. Seperti Ibu, misalnya ada anak yang melanggar peraturan, silakan kamu ambil 3 tong sampah dan ambil sampah dalam sekolah. Otomatis Ibu harus jadi pemantau, berada dengan sanksi yang Ibu berikan. Seperti itu. Dampak posisi pemantau ini tidak baik Ibu bagi murid, akan menghitung rezeki dan hadiah tanpa sepenuhnya memahami nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Ini tidak buat anak mandiri dan cenderung dia melakukan kesalahan tersebut ya karena atas dorongan eksternal ya dia melakukannya, tidak memberikan solusi agar dia tidak melakukan kesalahan lagi. Yang ini adalah posisi pemantau dan ini juga kurang tepat Ibu ya, kurang tepat. Tetapi di antara dua tadi ini mungkin yang lebih baik. Next, ini posisi manajer. Posisi manajer mungkin seorang guru ya, Ibu juga mungkin Bapak juga sering melakukannya. Posisi manajer merupakan posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid dengan nada suara yang netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak berada tinggi sehingga tercipta identitas positif dan memiliki sikap disiplin yang membuat murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya.
Dampak posisi manajer bagi murid adalah menjadi mandiri dan percaya diri dengan mengerjakan masalah. Ini kita sebagai guru sebaiknya memposisikan diri sebagai posisi manajer karena kita menawarkan solusi, mengajak diskusi anak ketika melakukan kesalahan untuk mencari solusi-solusi yang bisa membuat anak tidak melakukan kesalahan tersebut terulang kembali. Ini nanti lebih jelasnya akan saya paparkan. Next. Nah ini di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Satu, guru membuat sesuatu dengan murid. Tadi berdiskusi, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Ini ya, yang sebaiknya mungkin kita sebagai guru memposisikan sebagai manajer. Kita mengajak diskusi murid untuk mendiskusikan, ayo bagaimana solusi yang terbaik bagi kamu agar kamu tidak melakukan kesalahan lagi. Seperti itu. Next. Nah ini, bagaimana video tadi? Disangka ibu tidak membuat. Nah, coba ibu bapak perhatikan ya. Ini ada sebuah video. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, coba ibu perhatikan ya kasusnya ya. Posisi sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi buat bersalah.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Nah, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Tadi Bapak Ibu ya sudah melihat ya video yang kita tunjukkan bagaimana kita sebagai guru dari berbagai masalah dari satu masalah tetapi kita memposisikan diri 5 posisi kontrol ya, dan yang terbaik tadi yaitu sebagai manajer, karena sebagai manajer itu adalah menyelesaikan masalah siswa tanpa menghukum, tanpa memberi sanksi, tetapi memberi solusi-solusi terbaik agar siswa tidak melakukan kesalahan tersebut di kemudian hari. Dan ini nantinya akan menjadi kebiasaan baik yang datang dari dirinya, faktor internal dari dirinya untuk terus melakukan hal tersebut. Next, nah kita balik kepada segitiga restitusi. Next. Nah, pengertiannya segitiga restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Ini ada hubungannya dengan tadi posisi manajer ya, restitusi segitiga restitusi ini. Nah ini dalam menyelesaikan sebuah permasalahan siswa, ibu, bapak, kita diberikan cara untuk dapat menyelesaikan masalah murid itu dalam solusi yang terbaik agar siswa dapat disiplin dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Di sini disuguhkan tentang segitiga restitusi. Ya. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi anak yang melakukan pelanggaran. Mungkin Bapak Ibu dan masih bingung ya, nanti saya jelaskan. Next. Nah, tadi menstabilkan identitas, langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, yang harus kita ketahui itu. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang gagal tersebut, kebutuhan dasar tersebut, karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakini mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini.
tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita seseorang yang kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Biasanya ketika anak didapati oleh gurunya melakukan kesalahan, biasanya ada rasa cemas pada dirinya, atau mungkin anak berantemnya dengan temannya, ada emosi dalam dirinya. Ya, nah kita sebagai guru coba menstabilkan identitas siswa tersebut agar dia tenang dan bisa diajak berbicara. Next. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Nah, ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Benar tidak, Bu? Jika kita menolak anak yang bermasalah, kita tidak apa-apakan, itu akan tetap dalam masalah. Ya. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ini ada dalam proses validasi tindakan yang salah. Next. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini tahap dari segitiga restitusi. Langkah yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kita ketika langkah 1 dan langkah 2 tadi sudah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ya, jadi solusinya dia berharap dia selanjutnya akan berubah seperti apa sih? Ya, ketika dia tidak melanggar peraturan kembali. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada tujuannya tersebut. Melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dari dalam dirinya dan bertanggung jawab juga terhadap pilihannya. Ya, ketika anak melakukan sebuah usaha, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dorongan dari hatinya untuk memperbaikinya. Next. Nah, yang ketiga, segitiga restitusi ini adalah bertujuan untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dalam 3 tahap, yaitu menstabilitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Sekali lagi, ketika kita mendapati seorang murid yang melakukan kesalahan, kita harus memposisikan sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Tidak dengan cara menghukum, memberikan sanksi, karena itu hanya membuat siswa ada di posisi gagal, yang merasa diri gagal. Jadi kita sebagai guru harus menerapkan posisi sebagai manajer dan segitiga restitusi. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi Bapak Ibu guru sudah menyimak pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dari topik belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Diki Suryadi yang telah memberikan penjelasan materi yang begitu jelas, padat, singkat ya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Kami batasi 2 orang penanya ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Untuk Pak Didi, coba jelaskan apa perbedaan posisi kontrol guru sebagai pemantau dan sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ega yang telah memberikan pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah apa perbedaannya posisi kontrol seorang
guru sebagai monitor, pemantau, dan sebagai manajer. Tadi berdasarkan video yang telah selesai saya sampaikan dan pemaparan yang saya sampaikan, ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, kita berarti bersikap formal, bersikap memposisikan diri menerapkan peraturan sekolah. Ada aksi, ada reaksi, ada akibat, ada sebab, ada akibat. Ada misalkan siswa melanggar sebuah peraturan, maka akan ada sanksi yang didapat. Seperti itu. Sedangkan lagi posisi manajer sebagai guru, kita ketika menghadapi seorang murid yang bermasalah, kita tidak memberikan hukuman, tidak memberikan sanksi ataupun apapun, tetapi kita memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk berdiskusi, mencari solusi, menanyakan alasannya kenapa dia seperti itu, dan kemudian mencari solusi bersama-sama untuk dapat diterapkan kepada siswa tersebut agar dia tidak mengulangi kesalahan yang serupa di kemudian hari. Mungkin itu ibu-ibu yang dapat saya jawab ya. Terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Mungkin itu dari jawab sama pagi dan cukup ya Bu Ega. Alhamdulillah acara demi acara telah kita laksanakan dan sampai kepada acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan acara yang telah kita laksanakan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.